Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Dafa Fawas dari Divisi Multimedia Angkatan 15 bagian editing. Nama saya Tarifat Gandhi dari Divisi Multimedia bagian kameramen. Nama saya Irsam Fahri Iskandar dari Divisi Multimedia Angkatan 15 bagian editing. Nama saya Muhammad Fikri Sahaputra dari Divisi Multimedia Angkatan 15 bagian kameramen. Nama saya Anissa Fadila, saya dari Multimedia Angkatan 15 bagian reportase. Nama saya Haura Aprilia dari Divisi Multimedia Angkatan ke-15 bagian VO. Nama saya Oktavia Destinati Karenisa dari Divisi Multimedia Angkatan 15 bagian editing. Salah, desain. Nama saya Raisa Widianingrum, Divisi Multimedia Angkatan 15 sebagai reportase. Nama saya Fadila Ernisa dari Divisi Multimedia Angkatan 15. Saya bagian publikasi. Perkenalkan, nama saya Visa Sika dari bagian desain. Nama saya Belem Puramasari dari Divisi Multimedia dan juga dari Subdivisi Desain. Nama saya Mayra Sandriana dari Divisi Multimedia Angkatan 15 dari Publikasi. Keluh kesah selama menjadi anggota multimedia. Keluh kesah saya selama ini sebenarnya Keluh kesah saya sebagai anggota multimedia waktu jadi kakak kelas sih buat ngebimbing adik-adiknya tuh susah, kadang-kadang bikin capek sendiri itu. Isi biasa aja. keluh kesah saya tuh nggak banyak, hanya aja pada saat di multimedia itu ada yang namanya piket pagi. Dalam seminggu sekali itu kita ada jadwal piket yang mana jamnya itu jam 6 pagi kita harus sudah standby di sekolah, dan itu benar-benar ya bisa dibilang nggak enak banget gitu, pagi-pagi buta udah di sekolah. Keluh kesahnya selama menjadi anggota multimedia, saya dikelilingi dengan manusia berkelompok yang dimana saya bisa membawa diri saya bersatu dengan mereka. Keluh kesah saya selama ini apa ya? Terus nggak bisa mikir. Keluh kesahnya kalau lagi piket tuh suka ditinggal sendiri. Jadi kayak gimana gitu ya? Apa-apa sendiri. Keluh kesahnya itu ya suka pulang malam, terus pulangnya itu harus ngerjain tugas dari guru-guru lagi, jadi capek gitu. Keluh kesah saya itu kadang kalau lagi ada jadwal dispen itu bentrok banget sama jadwal ulangan, jadi terpaksa kita harus ulangan susunan sendiri, nggak ada temen gitu. Keluh kesahnya sebenarnya nggak banyak, cuma paling kalau lagi hektik banget hari-harinya sampai lagi banyak tugas, terus ngumpul Keluh kesah saya selama menjadi anggota multimedia Angkatan 15 ini mungkin lebih ke seperti saya harus membagi waktu sama kegiatan-kegiatan saya di luar organisasi Kompas Society Divisi Multimedia ini, terutama ketika saya ada eskul atau ada pekerjaan-pekerjaan sekolah yang memang harus dikerjakan seperti kerja kelompok. Nah, di situ pasti saya harus mencari cara untuk membagi waktu antara kumpul atau rapat bersama teman-teman di divisi multimedia dengan melakukan kegiatan saya di luar dari itu. Keluh kesah ya mungkin anggotanya sedikit sulit diatur lah, jadi suka ngomel-ngomel dikit. Keluh kesah itu pas liputan di hotel bareng teman saya dipeluk. Keluh kesahnya saat kelas 10 saya suka piket sendiri, nggak ada temennya, astagfirullah. Jadi saya merasa kesepian, tidak ada teman. Pas kelas 11 baru ada temannya gitu, Pak. Keluh kesahnya sih setiap dispensasi ya. Setiap dispensasi itu rasanya susah buat kejar tugas-tugas mata pelajaran. Tapi saya tetap berusaha untuk divisi ini. momen atau pengalaman klasik yang nggak bisa kamu lupain dari multimedia? Pas saat itu pada ketawa ngapain sih? Pas liputan di Pakansari yang panas-panas tuh, yang
liputan Argunas tahun kemarin yang penarinya 1.000 orang itu siswanya. Nah itu panas-panasan dari, pokoknya panas-panasan dah. Dari multimedia waktu kelas 10 jalan-jalan ke Jogja, Bromo, study tour lah kelas 12. Momen yang memorable banget itu pasti pas pertama kali ngelakuin reportase atau liputan pertama kali, yaitu waktu acara besar Farastra. Nah di situ benar-benar karena mungkin pertama kali saya benar-benar menguasai belajar apa itu yang ada di dalam kamera, jadi menurut saya itu adalah momen yang paling gak bisa dilupain. Momen-momen semua dispen seminggu. Momen yang gak pernah bisa dilupain itu saat pertama kali dapat tugas untuk liputan di luar sekolah, tapi ada suatu hal kejadian yang benar-benar di luar ekspektasi dan dugaan, yaitu ada sesuatu yang masuk di tubuh saya. Banyak banget sih pengalamannya, kayak habis liputan pasti itu dapat pengalaman. Dan momen yang paling gak bisa dilupain, saya setiap piket as always makan bareng. Saya harus makan. Momen yang gak bisa dilupain pas PPDB tahun 2019. Waktu itu nggak sengaja cabut saklar FAUKM, seketika mati lampu semua. Momen paling asik tuh pas ditraktir makan sih sama pembina gitu. Kalau nggak sama temen-temen yang lagi ulang tahun, kita ditraktir makan. Momen terasik itu pas kita lagi kumpul-kumpul, terus suka ada yang lawak, suka ada yang bercanda, jadi kita ketawa-ketawa bareng, ngobrol-ngobrol bareng gitu. Momen selama saya menjadi anggota di MM, banyak banget sebenarnya yang nggak bisa saya lupain, terutama kalau misalnya lagi ada tugas liputan keluar atau ke acara-acara besar. Pas Kongres PGRI ke berapa ya? Pokoknya Kongres PGRI bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan serta Gubernur. Saya merasa sangat bangga bisa hadir meliput acara tersebut. Yang tidak bisa saya lupakan itu mungkin saat ada pameran dan saya waktu itu disuruh nginep sama pembina di multimedia untuk memamerkan suatu alat pemotong kayu itu buat membuat sebuah karya. Ilmu banyak banget ya kalau di multimedia. Juga multimedia pasti banyak banget yang didapat ilmunya. Ya pertama tuh dari editing, fotografi, videografi, desain, dan yang lain. Banyak. Ilmu banyak yang didapatkan dari multimedia, nggak bisa dihitung lah di sini yang saya dapatkan. Ilmu yang saya dapat selain lebih bisa mengatur waktu, yang seperti tadi saya bilang, lebih memanage waktu, bisa membedakan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, dan juga lebih menghargai pendapat orang lain. Kalau lagi ada masalah itu kan pasti kita ngumpul, nah nanti di situ kita bisa mendengar pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain dan bisa menghargai pendapat dari mereka. Ilmu yang saya dapetin pelajaran banyak banget, mulai dari pengenalan multimedia sendiri, kayak lebih mengetahui tentang kamera, videografi, fotografi, sampai tentang bersosialisasi di organisasi ini sendiri, seperti berteman, mengenal banyak teman yang baru di sini. Lebih banyak dapat ilmu berorganisasinya sih. Kalau ilmu dasar-dasar multimedianya dapat, tapi lebih banyak organisasinya. Ilmu yang didapat dari multimedia itu banyak, benar-benar nggak bisa kehitung. Mungkin kalau dari multimedianya sendiri itu dapat ilmu editing, reportase, fotografi, videografi. Tapi ada satu ilmu yang benar-benar bermanfaat, itu ilmu organisasinya. Karena benar-benar dari organisasi ini tuh kita bisa lebih ngehargain pendapat teman-teman satu sama lain. Terus juga kita bisa istilahnya kayak musyawarah untuk mendapatkan sesuatu hasil yang benar-benar tercapai untuk kebaikan multimedia. Ilmu yang didapatnya, saya jadi lebih mengerti
teknik fotografi. Ilmu yang udah didapat tuh udah bisa Photoshop, terus teknik fotografi sama edit video dikit-dikit. Ilmunya banyak sih, jadi paham dasar-dasar fotografi, terus Photoshop sama ngedit video juga. Yang pasti banyak sih, salah satunya itu aku bisa kenal Photoshop, terus dasar-dasar editing video, dasar-dasar fotografi. Aku juga lebih terbuka ke dunia IT. Banyak sekali, mulai dari editing, fotografi, videografi, dan banyak hal lain yang bisa saya sharing dengan teman-teman dan bisa saya dapat info yang saat ini. Banyak sekali ilmunya yang saya dapat. Ada fotografi, videografi, editing, desain, dan masih banyak lagi. Kompak. Mantap, monggo. Satu kata untuk multimedia, solid. Mantap. Multimedia the best. Keren. Multimedia keren. Nyaman. Satu kata buat MM ya fokus. Awesome. Fokus.